Bapa. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin kami. Ya Tuhan berkati pagi hari ini Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan namamu serta ingin sharing Tuhan. Kami ingin Tuhan saling mendoakan pula Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami sampai 1 jam ke depan ya Bapa. Dan Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Eko. Maaf Bu Yani. Berhadapan memandang wajah kasih pribadi mintanya
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Bapak di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau bangunkan pagi ini dengan anak-anakmu ini Bapak. Dan tubuh yang sehat, tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapak atas cuaca yang baik ini, atas tubuh yang sehat, atas keadaan keluarga kami yang baik-baik Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Misalnya Tuhan kami akan belajar untuk memahami akan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapak. Urapi hamba-Mu yang memegang firman-Mu. Kau juga urapi untuk anak-anak-Mu ini Bapak. Perkaya kami semua, hati kami, pikiran kami. Oleh setiap kebenaran firman-Mu, biarlah kami bisa merasakan kepekaan lebih lagi Tuhan. Untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan, Yesus. Silakan, Vi, untuk menyampaikan firman-Nya. Oke, ya, thank you Ji. Ya, terima kasih Pak Eko dan Bu Yani. Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Shalom, pagi. Oke. Nah, Pak Yunus, kita akan belajar firman Tuhan di Ayub pasal yang ke-27. Di sini perikopnya tentang tidak ada harapan bagi orang fasik, ya. Tapi kita akan baca di mulai di ayat yang ketiga dan keempat. Ya, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ya, di sini Ayub memberikan uraiannya bahwa ya tetap aku akan mengucapkan yang benar gitu ya. Jadi aku tidak akan berkata-kata yang tidak benar. Ya, jadi lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Jadi tidak akan
berkata bohong gitu ya. Ya, seringkali kata-kata yang tidak enak atau mungkin kata-kata yang bohong itu jadi seringkali kita dengar ataupun kadang-kadang enggak tanpa sadar dengan candaan ataupun gurauan itu seringkali ngomongnya enggak benar gitu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah ngalami ya. Bagaimana orang itu ngomongnya atau bercandaannya kok gini ya gitu ya. Walaupun itu kadang-kadang sering kita jumpai orang itu orang anak Tuhan kok ngomongnya kayak gitu ya. Ya biarlah pagi hari ini kita diingatkan ya oleh firman Tuhan di Ayub ini ya. Kadang-kadang ngomongnya kata-katanya ya dalam berkata-kata banyak ya. Seringkali kita dengar ya. Kalau kita suka ngomong gitu ya. Ngomong kadang-kadang itu benernya itu juga ya kadang yang kita omongkan bener tapi ada juga salahnya gitu ya. Saya punya seorang teman ya, Bapak Ibu. Teman saya ini ngomong terus ya, enggak mandek gitu ya kalau ngomong. Kalau sudah ngomong tuh urus gitu ya. Bahkan kata-katanya itu seringkali menghibur. Maksudnya menghibur itu dalam artian tanda kutip ya, membuat banyak orang tertawa gitu ya. Tapi jangan salah gitu ya. Itu hiburan sesaat gitu ya. Jadi maksudnya hiburan sesaat itu bagaimana? Hiburan sesaat itu ya memang saat itu membuat orang itu tertawa gitu ya. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Intinya kalau kata-kata menghibur yang dari Tuhan itu pasti akan memuatkan rohnya, menjadi berkat ya. Roh kita itu jadi kuat gitu ya. Roh yang di sekelilingnya kita ini akan jadi bangkit begitu ya, bersemangat gitu ya. Tapi kalau sesaat itu ya itu mungkin Pak, kalau Pak Mulyono bilangnya perkataannya nyelekit ya. Itu kalau nyelekit itu ada dua hal ya. Bisa jadi berkat ya, menegur ya. Tapi juga bisa membuat membuat tersinggung begitu ya atau membuat marah gitu ya. Ya, macam-macam sih perkataan itu ya. Tapi kalau teman saya ini suka dia ngomongnya itu waduh terus ya enggak mandek sampai kadang-kadang membuat orang-orang itu tertawa gitu, tertawa-tawa gitu. Seolah-olah seperti hiburan ya. Tapi eh, tidak jadi berkat. Nah, itu yang kita pagi hari ini belajar. Ya, apakah perkataan kita itu menjadi berkat untuk sesama kita ya toh? Atau bahkan bisa melukai gitu ya. Nah, nasihat firman Tuhan sungguh luar biasa ya. Juga Ayub sungguh-sungguh berpegang ya pada perkataan yang benar ya. Nah, di sini di ayat-ayat yang selanjutnya ya sampai selesai di ayat yang ke-23 itu eh, Ayub dia ini ngomong ya bahwa ini loh orang fasik tuh seperti ini ya. Kadang-kadang kita juga tanda kutip iri ya, sedikit iri ya dengan orang fasik. Orang itu tidak tidak di dalam Tuhan tapi kok bisa dapat berkat gitu ya. Dapat berkat Tuhan yang luar biasa begitu. Nah, kalau di ayat yang ke-16 dikatakannya mulai 13 aja ya Bapak Ibu. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang
yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan medang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini Ayub ini menyoroti ya, bagaimana orang fasik itu ya nanti pada akhirnya. Ya, sebenarnya di sini Tuhan itu juga ingin menunjukkan ya bahwa apa? Bahwa tidak ada berkat sejati di luar Tuhan. Ya, manusia bisa saja bekerja keras ya dan memakai semua cara ya untuk apa? Yaitu ini tadi ya, untuk menimbun kekayaan yang tadi ya, menimbun uang ya, bahkan seperti debu banyaknya ya. Tetapi itu hanya sementara. Maksudnya terbatas sampai dikubur saja ya, tidak kekal ya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan ya, eh, bekerja bersama Tuhan itu diproteksi sama Tuhan ya. Kalau di luar Tuhan itu tidak ada proteksi, tidak ada apa namanya perlindungan seperti itu ya. Jadi hasil usaha manusia ini bisa mengalami kebocoran sana sini. Ya, sebab itu jangan sampai kita melupakan Tuhan ya dalam setiap langkah hidup kita ya. Tanpa Tuhan kita juga tidak bisa menerima berkat dari Tuhan. Jadi pagi hari ini nasihat firman Tuhan eh, untuk setiap kita ya bahwa kita ini tidak perlu iri ya Bapak Ibu ya dengan orang yang berdosa ya. Kita tidak berharap ada sesuatu yang tidak tentu ya atau harta kekayaan ya. Tapi biarlah pagi hari ini kita menjadi orang yang memperkenankan Tuhan ya dan hidup seperti Ayub ya, bahwa takut akan Tuhan itu ya seperti dia dipromosi oleh Bapa sendiri ya. Ayub ini takut akan Tuhan dan Tuhan itu berkuasa memberkati anak-anaknya yang hidup benar ya, takut akan Tuhan ya, dengan berkat proteksi ya, bahkan berkat ekstra ya. Maksudnya berkat ekstra ini di luar berkat yang seharusnya kita terima, kita dapat berkat tambahan lagi. Nah, ini berkat yang dikatakan berkat ekstra ya dari Tuhan ya, seringkali kita ini dapat banyak gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami ya hal-hal yang di luar dugaan, lu kok bisa ya gitu ya. Di luar dugaan kok bisa ya aku terima berkat ini. Padahal tidak seharusnya, semestinya aku dapatnya ini. Ditambahi lagi sama Tuhan. Nah itu eh, hari-hari ini ya saya jumpai ya seringkali ya kesaksian dari saudara-saudara seiman ya. Namanya mereka menyebutnya supranatural gitu ya. Jadi di luar kemampuan manusia. Ya, tidak hanya berkat secara materi ya, tetapi secara eh, hal-hal yang lain ya, secara kesehatan tubuh begitu ya. Terus mungkin di kemarin saya
sempat ngomong-ngomong ya sama seseorang bahwa wah ada hal-hal yang di luar dugaan ya. Ada salah satu temen ya, temennya saudara saya. Ya ini sampai anaknya ya, ini ceritanya papanya ya. Papanya mengalami sakit keras ya, sakit kanker apa gitu ya, lupa saya. Terus anaknya ini dia kan dapat beasiswa ya, beasiswa di luar negeri ya. Saya lupa di New Zealand atau di mana gitu ya. Pokok begitu dikasih tahu kalau papanya sakit gitu ya, langsung dia ini pulang ya, dia mengorbankan kuliahnya ya. Dia pulang karena papahnya ini butuh perawatan gitu ya. Terus sedangkan adiknya masih kecil gitu ya. Terus mamanya pasti kan juga kerepotan gitu ya. Sehingga dia memutuskan untuk pulang ya. Saya sampai tanya ya, loh anak ini dia ini baru kuliah gitu ya. Kok dia memutuskan untuk pulang? Iya, karena dia cinta ya orang tua. Saya sampai mikir ya, anak itu laki apa perempuan gitu. Anak itu laki-laki loh. Bapak Ibu, saya sampai mikir loh, laki itu biasanya cuek gitu ya. Tapi dia punya hati seperti ini gitu ya. Dia pulang sampai pada akhirnya ya papanya ini sembuh ya. Sembuh ya, puji Tuhan ya. Hilang ya eh, penyakitnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang di luar dugaan. Wih, luar biasa ya. Ada juga ya cerita kalau eh, kami kami punya teman ya. Dia juga teman saya ya. Dia juga ngalami mujizat. Wih, itu loh, mujizat ya. Dia dapat ya, mujizat dari Tuhan juga sama ya. Dia kena kanker. Saya sampai mikir ya, eh, wah Tuhan itu benar-benar menyatakan kedahsyatannya ya. Temannya kita ya, lebih tepatnya itu satu angkatan sama saya, eh, juga temannya saudara saya ini, dia mengalami sakit kanker gitu ya. Kanker juga ya, tapi dia sembuh ya. Dan dia bersaksi, ada YouTube-nya gitu ya. Wih, luar biasa gitu ya. Tuhan itu nyatakan kuasanya ya, nyatakan mujizatnya ya. Ya, di sini ada hal-hal yang kita tidak bisa mikir ya dengan pikiran manusia, tapi Tuhan itu bisa. Ya. Bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan berkat yang berproteksi, yang berpelindung atau yang ada jaminannya. Jaminannya itu kekal ya. Jadi tidak mudah untuk apa kena apa sedikit gitu ya, terus goyah ataupun hilang gitu ya. Tapi proteksinya luar biasa ya. Ngomong-ngomong tentang proteksi ini, saya ingat kalau zamannya lihat apa asuransi gitu ya. Asuransi ini ada banyak, oh ya ada proteksi ini dan itu ya. Perlindungannya yang diberikan oleh asuransi eh, apa di dunia ini, waduh macam-macam ya. Asuransi ini dan itu gitu ya. Nah, nah terus tapi kita lihat ya bahwa apa di dalam Tuhan itu proteksinya tak terhingga ya Bapak Ibu Saudara. Proteksinya luar biasa. Ya, di luar kemampuan manusia. Bahkan vonis dokter pun tidak bisa menghalangi proteksi yang dari Tuhan. Ya, ya. Nanti kita akan doakan juga untuk Bapak Yosef Teti yang sakit batuk empedu ya. Tuhan itu bisa ya, tidak usah kita berkecil hati ya, karena buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, buat Tuhan tidak ada yang sulit ya. Oleh sebab itu ya kita ya kepada kita ya anak-anaknya Tuhan itu akan mengaruniakan tidak hanya berkat ya secara materi, kesehatan, Tuhan juga mengaruniakan berkat hikmat ya, hikmat akal budi ya, pengetahuan ya, dan macam-macam lagi ya, berkat sukacita ya, eh, berkat
banyak hal ya yang kita akan jumpai ya hari-hari ini ya, di mana kita butuh apa, kita minta tolong Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberi ya, lebih dari yang kita minta ya. Saya sempat lupa yang tadi di ayat yang ke-16 ya, saya sempat catat tadi ya. Jikalau ia menimbun uang seperti debu ya, debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat ya, sekalipun ia menumpuknya namun orang benar yang akan memakainya. Jadi kalau di Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26 itu saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26 itu sama ya dengan Ayub tadi ya. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Nah, di sini luar biasa ya. Tuhan itu menyiapkan sesuatu yang disiapkan oleh orang berdosa ya. Tapi kita orang-orang benar ini yang akan apa? Ya akan memakainya. Ya, ya di sini namanya berkat yang dari Tuhan ya. Berkat proteksi bahkan berkat ekstra yang akan kita dapatkan. Ya, puji Tuhan karena waktunya saya tidak perpanjang biar kita semua menikmati ya hari ini terkhusus ya kita menikmati berkat yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya kembalikan kepada host ya khususan. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi buat renungan firman Tuhannya yang mengingatkan untuk setiap kita hendaklah menjadi orang yang mem, ini ya memperkenankan Tuhan di dalam hidup kita dan takut akan Tuhan, dan Tuhan tentunya eh, akan memberi kita berkat proteksi dan berkat-berkat ekstra. Dan satu hal, jangan lupa bahwa kita beroleh kekekalan. Ya, terima kasih untuk renungannya Bu Vivi. Tiba saatnya kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Minta tolong Oma untuk berdoa buat bangsa dan negara kita, Oma. Ya, Mari kita berdoa ya. Dengar ya suaranya San. dengar Oma, Ya jelas. wes. Ya oke. Bapak yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di bawah kaki Engkau Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang sehat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kalau pada saat-saat bulan ini kami akan mengalami pertukaran penggantian presiden kami dan wakilnya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah tahu masa yang akan datang. Kami belum tahu, tapi Engkau sudah tahu. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami, terutama pemimpin kami yang adil, jujur, supaya negara Indonesia ini makmur. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau jauhkan dari segala kerusuhan dan perbuatan-perbuatan yang tidak kami inginkan, sehingga kami boleh beroleh kemerdekaan yang dari Engkau, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik. Engkau jamah saat-saat ini pemimpin kami yang baru dan semua bawahannya, sehingga mereka juga melakukan tugas-tugas yang benar, yang bisa membawa bangsa Indonesia ini supaya menjadi rakyat yang adil, jujur, dan makmur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan kota Surabaya kami. Ini Tuhan yang kami sempat tinggal di dalam kota Surabaya ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan keamanan
apapun yang ada pada saat-saat ini boleh kami terima dengan baik dan terima apa adanya. Semuanya ini berkat dari Tuhan. Walaupun dalam masa-masa yang sulit, Tuhan juga akan tolong. Yang kekurangan Tuhan tambahkan supaya berkecukupan. Yang sakit Tuhan sembuhkan semuanya. Dan kami percaya terlebih-lebih dari anggota daripada saat teduh ini. Kami percaya Tuhan. Kalau kami taat akan Engkau dan takut akan Engkau, Engkau akan adalah sumber dari segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua doa kami dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, tiba saatnya untuk kita saling mendoakan ya Pak Ronald. Ya, Cik Susan. Terima kasih. Kita masuk saling mendoakan ya, waktunya 10 menit. Silakan.
Ya, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Semuanya. Ya, Pagi, sensus. Sugeng Enjang, sedaya. Ya, selamat pagi, Pendeta Titus, Ini gak di foto tak Pak Eko? Kalau Pendeta di foto Daniel. Pak Titus sementara Pak Mulyono itu Iya. salon pasnya dilepas dulu di foto. Harus Kok izin salon Pak Lurah Pak? dulu. Kalau melepas harus izin Pak Lurah dulu. Pak Heri di mana itu Pak Heri? Hah? Pak Heri di mana? Di rumah. Oh, Bapak saya di kira. rumah sakit. Iya, kayak di rumah sakit kayak. Ya, kayak Persennya apa? di rumah sakit itulah. Ada penyakit. Tinggal Iya, betul. Susan kalau jadi dokternya itu cocok dengan pasiennya. Mau bedah itu operasi. Berarti nasa warna ini. Iya, iya. Itu Pak Mulyono itu sebagai tanda unjuk rasa apa betul-betul sakit? Oh, itu Kenapa, unjuk Pak? rasa itu. Oh, Sakit beneran. Hah? Tapi tidak mau ketinggalan kopinya. Oke. Kopi yang tua itu. Kopi tua. di Pak foto, Eko di foto. Pak Eko. di foto. Salon pasnya dilepas. Iya, wes yuk. Kita jajan dulu ya. Yuk, Ya. dibuka mic-nya. Bu Yani, Pak. Bu Vivi ya sudah ya. Yuk. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Ya, kita tutup. Saya minta tolong Pak Daniel menutup dengan doa. Tadi Berdoa mau didoakan Pak. kerabat dari Pak Mulyono, Yosep Teti ya? Iya, betul. Empedu, iya Pak? Ya, batu empedu. Yang kemarin kamu kirimi apel hijau itu loh. Oh. Sama cuka aja. Oke. Ya, kita Terus tundukkan kepala. putrinya Pak Yusuf ya. Istrinya Pak Yusuf. Putrinya Oh, Pak. putrinya Pak Yusuf. Siska. Pak Siska ya. Kimin. Sakit Ya. Siska. Oke. Siska. Kita tundukkan kepala. Pak Kimin ya, jangan lupa. Terima kasih mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur senantiasa atas apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk lebih banyak mendengar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena tetaburan daripada flu kebenaran firman-Mu yang tersimpan di dalam hati kami, itu suatu saat akan membawakan hasil yang dahsyat bagi kami. Firman itu akan bereaksi. Firman itu menjadi hidup. Dan kami boleh menghidupi firman itu. Dan saat kami menghidupi firman, dalam ketidaknyamanan sekalipun, membuat kami nyaman. Karena ada firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk menyerap kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hikmat Tuhan turun atas kami untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka Tuhan. Biarlah yang keluar adalah ucapan syukur senantiasa. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap tinggal diam di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu yang akan memberikan satu jalan keluar buat kami Tuhan. Itu akan membuat kami lebih kuat, teguh di dalam Tuhan untuk apapun yang terjadi Tuhan. Karena dunia tidak bertambah baik. Akan terjadi kekacauan demi kekacauan Tuhan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, mereka akan mempunyai satu keteguhan yang luar biasa. Karena tangan Tuhan yang berlubang paku 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tetap akan mengadakan pertolongan, tetap akan mengadakan mujizat, tetap akan memberikan kekuatan kepada kami yang lemah. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sepakat untuk berdoa untuk saudara Yosef Teti yang sakit batu empedu Tuhan. Mari urapanmu turun Tuhan. Apapun diagnosa dokter saat ini Tuhan, Engkau lebih daripada dokter Tuhan. Oleh sebab itu sembuhkan Yosef Teti saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pilur-pilurmu yang ajaib menyembuhkannya saat ini Tuhan. Biarlah Amin. Tuhan juga memberikan pengharapan di dalam hidupnya. Pengharapan kepadamu lebih lagi Bapa. Karena melalui pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang akan memberikan mujizat. Itu yang akan memberikan kesembuhan bagi dia. Tanpa Amin. pengharapan tidak akan terjadi apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pengharapan, new hope, itu hadir di dalam kehidupannya, di dalam hatinya Tuhan. Dan dia bisa memperkatakan firman bahwa aku sembuh, aku punya Tuhan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah new hope, harapan baru itu terus ada di dalam hatinya dan tidak ada kata putus asa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah harapan baru itu terus mengalir di dalam hidup Yosef Teti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga Tuhan untuk Pak Kimin saat ini yang dalam kelemahan tubuh juga Tuhan. Mari urapanmu turun Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memperkatakan sesuatu, kesembuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan Pak Kimin ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain, untuk yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Mari urapan-Mu turun Tuhan atas mereka, supaya mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dari Tuhan. Melalui sakit penyakit yang dideritanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak daripada Pak Yusuf saat ini Tuhan, yang mengalami sakit kista Tuhan. Mari urapan-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah apapun sakit penyakit yang dialaminya Tuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar Tuhan. Sekali lagi kami serahkan saat teduh doa pagi di tempat ini Tuhan. Mari urapan-Mu turun atas setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu. Supaya kami tetap bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu Tuhan. Tidak bergantung kepada kekuatan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami terus menerus condong kepadamu Tuhan. Untuk menghadapi sesuatu hari esok. Yakin dan percaya, new hope itu terjadi. Harapan baru terjadi dalam setiap kehidupan kami. Meskipun saat ini kami belum melihat apa-apa. Seperti Abraham, belum melihat sesuatu. Tetapi yakin dan percaya, penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, bawa kami terus Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan yang dahsyat itu lebih lagi Bapa, agar kehidupan kami semakin hari semakin bergairah Tuhan, untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun Tuhan. Tidak ada kata putus asa. Kami diciptakan, kami dipanggil bukan untuk menyerah Tuhan. Kami dipanggil untuk menghadapi setiap tantangan yang ada Tuhan. Karena kami dilahirkan bukan menjadi pengecut, tetapi kami dilahirkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberani. Petrus yang rohani, Lukas yang rohani, Matius yang rohani, semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan, Daud yang rohani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk berdiri tegak di atas ketidaknyamanan. Bahkan badai apapun bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami mulai pagi ini, siang nanti, sore, petang, hingga malam hari, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang perkasa itu Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. 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 Ya, Terima kasih Pak Daniel. God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ketemu besok. Kak dipoto tadi Pak Eko. Sudah Pak, sudah dipoto Pak Eko Pak. Entah sudah kabur dia. Itu dia belum dilepas tapi. Iya. Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Ketemu God besok. bless you. Mbak Ronald. Ya, mari.